Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, dampak masa pandemi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha hingga karyawan, merasakan dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Ya, lantas apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk dapat survive dan kembali bangkit untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga? Telah terhubung bersama dengan kita pelaku usaha UMKM dari Yogyakarta, ada Sabtuari Sugiharto. Selamat pagi, Mas Sabtuari. Selamat pagi Mas, Mbak, semua. Iya, terima kasih sudah bergabung Mas Sabtuari. Kalau kita berbicara soal pandemi, ini kan sudah berjalan 1 tahun, tapi ternyata banyak juga loh yang kemudian melirik peluang-peluang usaha, ini usaha-usaha mandiri atau UMKM. Sebenarnya peluang usaha mandiri apa sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan di masa pandemi seperti ini, Mas? Ya Mas, jadi kalau kami di Jogja sendiri, karena saya tinggal di Jogja, kawan-kawan tuh sering berdiskusi selama kena masa pandemi ini apa yang harus dilakukan. Paling berat memang ketika 6 bulan pertama kemarin, dan kami berpikir kalau hanya bertahan saja, maka kita nggak tahu kapan akan selesai. Satu-satunya cara adalah menyerang balik. Jadi selama ini kalau kita berpikir masih ada kesempatan bisnis ini dipertahankan, maka kita berusaha keras mencari celah-celah baru supaya bisa tetap eksis. Dan ketika menyerang balik itu mau tidak mau, tidak ada pilihan bahwa kita harus terus berbisnis dan melakukan banyak efisiensi di bisnis yang kita lakukan. Karena kondisi memang kan kita nggak tahu Mas sampai kapan. Kalau melihat kawan-kawan yang berguguran pun ada di Jogja, jadi mereka sudah menyerah duluan di beberapa bulan, menutup usahanya permanen, namun ada beberapa kawan yang tetap semangat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan efisiensi di bisnis, misalnya supaya tidak terjadi PHK, karyawan dikumpulkan, kita jelaskan kepada mereka, tidak ada PHK, tapi kita akan mengurangi jam kerja atau hari kerja mereka. Sehingga paling tidak itu bisa membuat supaya waktu mereka berkurang, tapi juga biaya beban karyawan itu bisa dikurangi dalam 1 bulan. Di awal itu kita lakukan seperti itu. Yang kedua adalah kita melakukan banyak efisiensi di bisnis masing-masing. Ada beberapa kawan itu yang mereka memotong beberapa produk yang tidak laku. Wes nggak usah produksi lagi, kita mencari produk-produk yang bisa sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi komitmen bahwa bertahan itu sekarang sudah harus ditingkatkan lagi, menyerang balik, dan itu harus bisa membuang semua kemalasan di masa lalu, mencari banyak ide-ide baru, ilmu-ilmu baru, memanfaatkan sosial media dengan maksimal. Dan memang bagi yang selama ini di zona nyaman harus mau belajar lagi, Mas. Kadang-kala kita udah merasa, wah bisnis saya sudah besar, segala macam, tapi kena pandemi ambruk juga. Apalagi kalau bisnisnya dibesarkan dengan dengan hutang. Akhirnya double kick itu. Sudah beban karena pandemi, tapi beban hutang juga makin membuat terpuruk. Nah, satu pelajaran adalah memang ketika kita di masa seperti ini harus bisa banyak melakukan terobosan baru, termasuk jika sudah terlanjur berhutang diselesaikan, harus melepas aset itu juga dilakukan. Tapi yang belum pernah terjerat hutang dalam bisnis, diusahakan mencari celah-celah cara jalan bisnis baru tanpa harus menambah hutang di usahanya. Begitu, Mas. Oke, Mas Sabto, tapi kita juga mau tahu dampak seperti apa sih yang telah diakibatkan oleh pandemi COVID-19, terutama di usaha atau bisnis UMKM yang dijalankan Mas Sabto sendiri. Perbandingannya seperti apa, Mas? Ya, kalau di usaha saya itu paling berat memang 6 bulan yang tadi saya ceritakan. Bahkan saya harus menutup 2 usaha saya juga ada karena memang sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, ada juga inovasi yang saya lakukan. Misalnya saya punya usaha di kuliner makanan atau di bisnis kulinernya kambing ya. Jadi bahan dasarnya adalah kambing. Ketika di awal pandemi hanya mengharapkan orang datang ke Yogyakarta, tidak ada pelancong, tidak ada wisatawan, itu ngedrop sekali sampai tinggal 30%. Tapi saya bilang sama karyawan saya, kita harus cari inovasi nih. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dengan potensi yang ada. Akhirnya malah ketemu ide untuk bikin frozen. Jenis yang saya jual kan tengkleng ya. Jadi dari tulang kambing dimasak dengan bumbu tertentu, namanya tengkleng ya. Nah, itu kita vakum, kita frozen menjadi beku, dan akhirnya malah ketemu cara supaya bisa kami kirim ke beberapa kota di Indonesia. Terjauh sampai ke Medan kita kirim, Makassar kita kirim. Nah, ini adalah inovasi yang kadang-kala manfaatnya timbul ketika ada pandemi ini. Sebelum pandemi kita sudah nyaman aja karena Jogja kota pelancong, jadi tujuan wisata, orang datang berduyun-duyun. Tapi karena faktor nggak ada pelancong, ya kita harus menjemput mereka dengan cara strategi tersebut.
Ada juga beberapa kawan yang bisnisnya ini sudah harus selama ini nggak paham tentang sosial media. Mereka nggak tahu cara berjualan itu bagaimana, hanya mengandalkan ya sudahlah buka toko orang datang. Ada juga yang dia terobosannya muncul karena faktor mau belajar dan diminta bantuan oleh orang tuanya. Dia cerita kalau dalam kondisi sehari-hari ibu saya itu jualan jamu hanya 30 botol, 40 botol gitu. Setelah pandemi dengan isu imun harus ditingkatkan, mereka itu promosi lewat Instagram dan cerita ke saya dia bisa menjual sampai 150 sampai 200 botol sehari dengan omset 3 juta. Wah, itu luar biasa. Gara-gara pandemi ada ketemu ide ya harus jalan ini dan ternyata bisa dengan memanfaatkan sosial media. Gitu, Mbak. Oke, Mas Sabtuari, tapi kan kalau kita lihat UMKM atau usaha mandiri ini kan sebenarnya banyak bidangnya. Ada, kalau Mas Hari tadi kan bilang ada frozen food misalnya, tapi kan ada juga kemudian ada yang kerajinan bentuknya, atau mungkin pakaian, fashion. Nah sebenarnya kalau di masa pandemi ini, kira-kira yang paling diminati dan prospeknya kira-kira bagus dan paling dibutuhkan masyarakat tuh yang apa sih, Mas? Pasarnya ada sendiri-sendiri, Mas. Jadi setiap produk yang kita miliki itu saya lihat kok teman-teman juga jeli ya. Dalam arti ketika dia sudah punya segmen pasar yang stabil, itu kadang-kala pandeminya itu nggak ngefek banyak. Misalnya yang gini, dia selama ini jualan baju muslim, dan pembelinya adalah emak-emak garis keras yang memang harus setiap bulan beli baju muslim untuk dipakai, untuk bisa eksis di manapun di sosial media. Dia bilang ada penurunan, tapi tidak signifikan. Dalam arti selama ini penjualannya online, dia tidak perlu buka toko, tapi dia punya tokonya online, penjahitnya tetap dapat pesanan, dan itu terus berjalan sampai sekarang. Artinya efeknya itu tidak terlalu drastis. Yang memang yang terasa banget adalah mereka yang belum mengenal sosial media, belum jualan online, ketika pengunjung terbatasi dengan PSBB dan lain sebagainya akan terasa banget. Saran saya sih sekarang kepada teman-teman UKM di seluruh Indonesia, apapun produknya itu harus sudah mulai masuk ke wilayah online sosial media. Jadi harus rutin, konsisten mengupload produknya, melakukan komunikasi, melakukan interaksi dengan pelanggannya, dan pelanggan yang sudah datang itu harus dijaga, disenangkan, dimuliakan lah. Artinya susah loh nyari pelanggan dalam kondisi saat ini. Tapi ketika mereka senang, mereka bahagia, bakal balik lagi. Punya 1.000 pelanggan misalnya, tiba-tiba 500 orang kecewa, itu nggak bakal balik lagi kan. Nah yang 500 ini harus dirawat benar-benar agar dia mau datang lagi. Ya harus terus dijaga ya hubungan dengan klien dan juga customer itu. Dijaga. Tapi Mas Sabto, untuk UMKM yang baru memulai di internet atau sosial media pastinya banyak juga risikonya, terutama risiko keamanan. Sebenarnya bagaimana untuk menjamin mereka diberikan pendidikan internet yang baik? Apakah butuh juga pendampingan dari pemerintah? Jika iya, bantuan seperti apa, pendampingan seperti apa yang diharapkan teman-teman UMKM, Mas Sabto? Ya, jelas banget Mbak. Dan sekarang teman-teman sudah bergerak. Jadi kalau melihat aktivitas di sosial media ini kan banyak teman-teman yang selama ini sudah aktif jualan, mereka punya produk dan punya kepedulian yang tinggi. Artinya mereka mau berbagi ilmu, baik itu dalam bentuk pelatihan gratis maupun yang berbayar, dan ini menjadi ladang buat teman-teman bisa belajar. Saya sendiri kebetulan aktif di Facebook paling sering. Saya punya grup belajar wirausaha bareng Sabtuari. Saya namakan itu sejak tahun 2015. Per hari ini membernya tuh 404.000 lebih orang untuk join di sini. Dan itu tidak saya invite. Saya menulis seminggu berapa tulisan dan itu gratis bisa dibaca. Kawan-kawan yang lain di berbagai kota bikin training. Nanti sering banyak banget kita lihat ada Instagram Live, Facebook Live, dan itu ilmu semua, belum yang di YouTube. Tinggal teman-teman yang mau berbisnis di awal ini mau belajar atau enggak gitu loh. Kadang-kadang dia sudah nggak mau belajar, sudah merasa nyaman, sudah merasa pinter dalam tanda kutip ya, sudah merasa lebih jago. Menurut saya di masa saat seperti ini momennya adalah kita mau belajar kepada siapapun. Bahkan belajar kepada yang lebih muda, belajar kepada yang usahanya lebih masih muda, masih baru, tapi ternyata mereka punya strategi khusus yang bisa melejitkan penjualan. Mereka punya cara yang supaya hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Jadi pesan saya adalah kepada para teman-teman pelaku UKM di Indonesia, jangan menyerah dan teruslah belajar everyday, setiap hari. Dan semua sudah ada di handphone kita tuh, mau buka YouTube, buka Facebook, Instagram, catat. Kalau ada ilmu baru, catat, praktekkan. Jangan pasrah dengan kondisi seperti ini, apalagi nunggu bantuan pemerintah di wilayah yang seluas Indonesia ini kan kita tahu sendiri. Mau disantuni terus kan nggak mungkin juga, kita harus bergerak dengan daya kita sendiri.
Harus mulai dari diri sendiri dan itu ya, mau belajar terus-menerus dan mencari kreatif. Jangan mudah menyerah pada keadaan. Terima kasih Mas Sabto, semangat terus menjalani usahanya dan salam buat teman-teman UMKM di Yogyakarta pastinya. Iya, terima kasih Mas Sabto Hari sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.